Sendok wanita tua itu berhenti di udara, tepat saat ponselku bergetar di atas meja. Aku belum sempat melihat layar ketika ia mencondongkan tubuhnya. Terlalu dekat, terlalu cepat. Kami duduk di kafe yang ramai. Musik pelan. Tawa orang-orang. Tapi kalimatnya terasa menembus semua suara itu. Tangannya gemetar sedikit saat ia berbisik, nyaris tanpa suara, seolah kata-katanya sendiri bisa berbahaya. Aku tidak mengenalnya. Aku tidak pernah menatapnya sebelumnya. Namun cara matanya menatapku membuatku merasa telanjang. Aku tertawa kecil, refleks, ingin meremehkan. Lalu aku melihat sesuatu di balik bahuku, bukan wajah, hanya pantulan di kaca. Sebuah gerakan kecil yang tiba-tiba terasa salah. Ada jeda singkat. Detik di mana seluruh ruangan terasa berhenti. Dan saat itulah aku sadar, peringatan itu bukan tentang bahaya yang akan datang, tapi bahaya yang sudah sangat dekat. Napas tertahan. Jantungku melambat, lalu menghantam keras. Pernahkah kamu mendapat peringatan dari orang asing? Dan menyadari hidupmu mungkin bergantung padanya? Sendok itu berhenti tepat sebelum menyentuh cangkir kopi. Aku tidak tahu kenapa, tapi ada detik singkat di mana tanganku membeku. Seperti tubuhku, lebih dulu menyadari sesuatu sebelum pikiranku sempat mengejar. Kafe itu ramai, tapi bukan bising. Musik pelan mengalun dari speaker kecil di sudut ruangan. Aroma kopi, roti panggang, dan parfum orang-orang bercampur jadi satu. Siang biasa, aman. Aku duduk sendirian di meja dekat jendela, punggung menghadap kaca besar yang memantulkan lalu lintas di luar. Lalu suara itu datang dari meja sebelah. Kalau saya kamu, saya sudah pergi dari sini sekarang. Aku menoleh refleks. Wanita tua itu duduk sendirian. Rambutnya disanggul rapi, abu-abu pucat, tangannya kurus, tapi bersih, matanya terlalu fokus. Ia tidak tersenyum, tidak juga tampak panik. Hanya tenang, seperti orang yang sedang mengomentari cuaca. Aku tertawa kecil, canggung. Maaf, ia tidak mengulang. Ia hanya menatapku sebentar, lalu menunduk, mengaduk tehnya perlahan. Sendoknya berdenting pelan ke sisi cangkir, bunyi kecil, tapi terasa nyaring di telingaku. Aku kembali ke ponselku, berpura-pura sibuk. Mungkin ia pikun, mungkin salah orang, tapi ada bagian dalam diriku yang tidak sepenuhnya bisa mengabaikan nada suaranya. Bukan apa yang ia katakan, tapi cara ia mengatakannya. Terlalu spesifik, terlalu yakin. Aku mencoba fokus pada layar, berita, pesan masuk, semua normal. Namun perhatianku terus tertarik ke meja sebelah. Wanita itu tidak bergerak banyak. Sesekali ia meneguk teh, lalu menatap ke arah pintu. Bukan ke arahku, ke arah pintu. Aku menghela napas. Jangan berlebihan. Ini ruang publik, banyak orang. Tidak ada yang aneh. Tapi kemudian ia berbicara lagi. Kali ini lebih pelan. Kamu datang sendirian. Bukan pertanyaan. Aku menoleh lagi. Jantungku berdetak lebih cepat. Iya, jawabku singkat. Ia mengangguk, seolah mengonfirmasi sesuatu di kepalanya. Biasanya orang tidak duduk di sana kalau ingin sendirian. Aku melirik sekeliling. Meja dekat jendela memang sering dipilih orang yang ingin melihat keluar, atau yang ingin terlihat. Aku tidak tahu. Ini meja kosong, kataku. Pembelaan yang terdengar bodoh bahkan di telingaku sendiri. Ia tersenyum tipis, bukan senyum ramah. Lebih seperti tanda bahwa ia sudah mendengar alasan itu berkali-kali dari orang lain. Aku mulai merasa tidak nyaman, bukan takut, tidak juga terancam. Lebih seperti diganggu di ruang pribadi yang seharusnya aman. Aku melirik tas di samping kursiku, memastikan resleting tertutup. Kebiasaan kecil yang tiba-tiba terasa penting. Maaf, kataku, mencoba sopan. Saya mau kerja. Ia mengangkat tangan sedikit, tanda mengalah. Silakan, hening kembali, tapi bukan hening yang sama seperti sebelumnya. Sekarang, setiap suara terasa lebih jelas. Tawa dari meja seberang, mesin kopi yang mendesis, pintu yang terbuka, lalu tertutup. Aku menyadari sesuatu yang mengganggu. Sejak wanita itu bicara, aku tidak lagi benar-benar melihat keluar jendela. Aku lebih sering melihat pantulan di kaca.
Orang-orang yang lalu lalang di belakangku. Bayangan yang bergerak lalu hilang. Aku menggeleng pelan. Ini konyol. Ponselku bergetar. Pesan masuk. Aku membaca cepat lalu membalas. Saat aku mengangkat kepala, wanita itu sedang menatapku lagi. "Kamu sering kesini?" tanyanya. "Kadang," jawabku. Ia mengangguk. "Hari ini kamu kelihatan tegang." Aku hampir tertawa. "Saya baik-baik saja." Ia tidak membantah. Tidak juga meminta maaf. Ia hanya kembali ke tehnya. Gerakannya lambat, terukur. Seperti orang yang tidak terburu oleh apapun. Beberapa menit berlalu. Aku berusaha mengabaikannya. Tapi pikiranku sudah terlanjur berubah arah. Aku mulai memperhatikan detail kecil. Seorang pria berdiri terlalu lama di dekat kasir, berpura-pura memilih kue. Seorang perempuan keluar masuk kafe 2 kali dalam 10 menit. Mungkin kebetulan. Mungkin tidak. Aku menyadari betapa mudahnya rasa aman retak. Wanita tua itu berdiri lebih dulu. Ia mengambil tasnya, lalu berdiri di samping mejaku. Terlalu dekat untuk orang asing. Aku menegang. Ia menunduk sedikit. Suaranya hampir tenggelam oleh musik. "Panggil taksi. Sekarang." Aku menatapnya, terkejut. "Kenapa?" Ia tidak menjawab. Ia hanya menatapku 1 detik lebih lama dari yang wajar. Di matanya, tidak ada histeria. Tidak ada ancaman. Hanya urgensi yang tenang. Lalu ia pergi. Aku duduk terpaku. Jantungku berdegup keras. Beberapa orang menoleh saat pintu kafe terbuka. Angin masuk sebentar, membawa suara jalanan. Lalu pintu tertutup lagi. Aku tertawa kecil, sendirian. Ini terlalu dramatis. Terlalu absurd. Aku membuka aplikasi taksi, lalu menutupnya lagi. Aku bukan orang yang mudah panik. Namun tanganku tidak berhenti gemetar. Aku memutuskan untuk pergi. Bukan karena takut, karena suasana sudah rusak. Aku berdiri, memasukkan ponsel ke tas. Saat aku melangkah ke kasir, aku melihat pantulan di kaca lagi. Pria di dekat kasir menoleh ke arahku, tatapannya singkat. Terlalu cepat untuk disebut tatapan, tapi cukup. Aku membayar, lalu keluar. Siang hari terasa lebih terang dari sebelumnya. Suara kendaraan lebih keras. Aku berdiri di trotoar, ragu. Aku membuka aplikasi taksi. Jari-jariku ragu sejenak sebelum menekan pesan. Pesan itu masih terngiang, panggil taksi. Sekarang, aku menunggu. Mobil belum juga datang. Aku menoleh ke kanan, ke kiri. Orang-orang berlalu lalang. Wajah-wajah asing, semua tampak normal. Terlalu normal. Taksi datang, aku masuk cepat, menyebutkan alamat tanpa banyak pikir. Saat mobil bergerak, aku melihat ke kaca spion. Kafe itu menjauh, meja dekat jendela kini kosong. Aku menghela napas panjang, mungkin aku baru saja bertemu orang aneh. Itu saja. Namun perasaan itu tidak pergi. Di lampu merah pertama, aku melihat sesuatu yang membuat tengkukku dingin. Mobil di belakang kami. Aku tidak yakin kenapa aku memperhatikannya. Mungkin karena jaraknya terlalu dekat. Mungkin karena warnanya sama dengan mobil yang kulihat di pantulan kaca tadi. Aku menelan ludah. Lampu hijau. Kami jalan lagi. Mobil itu ikut, belok kiri. Ikut, belok kanan. Ikut. Aku tidak mengatakan apa-apa pada sopir. Aku tidak ingin terdengar paranoid. Aku menatap ke depan. Napasku pelan. Mungkin ini kebetulan. Kota besar penuh kebetulan. Tapi saat kami berhenti lagi, aku melihat 2 orang turun dari mobil itu. Mereka berdiri di trotoar, pura-pura merokok. Tatapan mereka tidak ke arahku, tapi tubuh mereka mengarah ke jalan. Mobil kami bergerak, mereka tidak mengikuti, tapi jantungku tidak tenang. Aku tiba di tujuan, turun, masuk ke gedung, pintu tertutup di belakangku. Aku bersandar sebentar, menarik napas, tanganku dingin. Aku merasa konyol, merasa terlalu imajinatif. Namun malam itu, saat aku membuka media sosial, aku melihat unggahan dari kafe itu. Foto suasana siang hari. Meja dekat jendela terlihat jelas. Di pantulan kacanya, ada seseorang berdiri di luar, menghadap ke dalam, menghadap ke arah mejaku. Aku menutup ponsel perlahan. Di kepalaku, suara wanita tua itu kembali, tenang dan mendesak. Dan
Saat itulah aku sadar. Mungkin ia tidak memperingatkanku tentang bahaya yang akan datang. Mungkin ia memperingatkanku tentang sesuatu yang sudah lama mengamatiku. Aku tidak langsung tidur malam itu. Bukan karena takut, tapi karena pikiranku tidak mau diam. Kalimat wanita tua itu terus berulang, datar dan mendesak, seperti suara yang tidak bisa dikecilkan. Aku sampai di apartemen lebih cepat dari biasanya. Pintuku tutup, kukunci 2 kali. Bunyi klik terdengar lebih keras dari seharusnya. Aku berdiri sebentar di balik pintu, mendengarkan. Tidak ada apa-apa, hanya dengung AC dari unit sebelah dan suara lift yang naik turun. Aku menertawakan diriku sendiri, terlalu jauh menafsirkan satu kejadian aneh. Aku meletakkan tas, membuka jendela sedikit, lalu duduk di sofa tanpa menyalakan lampu. Kota terlihat dari ketinggian, berkilau seperti biasa. Semua normal. Terlalu normal untuk pikiran yang sedang kusut. Ponselku menyala. Notifikasi masuk. Bukan pesan. Sebuah permintaan pertemanan dari akun yang tidak ku kenal. Foto profil kosong. Nama generik. Aku mengernyit, lalu mengabaikannya. Hal seperti itu sering terjadi. Aku bangkit, menuju kamar mandi. Cermin memantulkan wajahku yang terlihat lebih pucat dari biasanya. Aku mencuci tangan lebih lama dari perlu, seolah air bisa membawa pergi perasaan aneh itu. Saat kembali ke ruang tamu, ponselku kembali menyala. Pesan dari nomor tidak dikenal. Hati-hati pulang, hanya itu, tanpa nama, tanpa konteks. Aku duduk perlahan, jantungku berdetak lebih cepat. Aku membaca ulang pesan itu, berharap menemukan sesuatu yang masuk akal. Mungkin salah kirim, mungkin lelucon. Tapi waktu pengirimannya membuatku merinding. Tepat setelah aku sampai, aku membalas satu kata. Siapa? Tidak ada jawaban. Aku menaruh ponsel di meja, menjauh seolah benda itu bisa menggigit. Aku berdiri, berjalan ke jendela, mengintip ke bawah. Parkiran terlihat biasa. Mobil keluar masuk, tidak ada yang mencurigakan. Aku mencoba tidur. Tapi setiap suara kecil terasa diperbesar. Kulkas menyala. Pipa air berbunyi. Aku terbangun beberapa kali, memastikan pintu masih terkunci. Pagi datang tanpa insiden. Aku bangun dengan rasa lelah yang menggantung, seperti habis lari jauh tanpa sadar. Aku bersiap bekerja, berusaha mengembalikan rutinitas. Kopi, kemeja, sepatu. Di lift, aku melihat bayanganku di dinding logam. Aku terlihat waspada, bahu sedikit terangkat. Aku tidak ingat kapan terakhir kali berdiri seperti itu. Di lobi, satpam menyapaku. Aku membalas, lalu melangkah keluar. Udara pagi segar. Jalanan mulai ramai. Aku menarik napas dalam, meyakinkan diri bahwa malam tadi hanya efek sugesti. Di halte, aku menunggu bus. Seorang pria berdiri beberapa langkah dariku. Topinya ditarik rendah. Aku tidak melihat wajahnya. Bus datang. Kami naik bersama. Aku duduk di dekat jendela. Ia berdiri, berpegangan di tiang, tidak jauh dariku. Aku menatap ponsel, pura-pura membaca. Dari sudut mata, aku melihat pantulan di kaca. Ia menatap lurus ke depan. Tidak ke arahku, tidak ke siapapun. Aku turun di halte biasa. Ia turun juga. Mungkin arah kami sama. Hal sederhana. Aku berjalan lebih cepat. Ia tetap di belakang. Jarak konsisten, tidak mendekat, tidak tertinggal. Aku menyeberang, ia menyeberang. Aku berhenti mendadak, berpura-pura mengikat sepatu. Ia berjalan melewatiku tanpa menoleh. Aku menghela napas, merasa bodoh, merasa lega. Namun 10 menit kemudian, di depan gedung kantor, aku melihatnya lagi. Ia berdiri di seberang jalan, berbicara di ponsel. Kali ini aku melihat wajahnya. Biasa saja. Tidak ada yang menonjol. Itu justru yang mengganggu. Aku masuk gedung, menempelkan kartu akses, pintu berputar. Aku melihat ke belakang. Ia tidak mengikuti. Aku merasa sedikit tenang. Di meja kerja, aku mencoba fokus. Email, laporan, angka-angka. Tapi perhatianku mudah terpecah. Setiap kali ada notifikasi, jantungku melonjak. Siang hari, aku turun untuk makan.
Aku memilih tempat yang berbeda dari biasanya. Restoran kecil di sudut jalan. Aku duduk di dalam, menghadap tembok. Tidak ada jendela. Tidak ada pantulan. Saat menunggu pesanan, aku menyadari sesuatu. Meja di sebelah kosong, tapi kursinya tertarik sedikit. Seperti baru ditinggalkan. Aku menggeleng pelan. Ini kafe lagi. Jangan mulai. Ponselku bergetar. Pesan masuk, nomor yang sama. Kamu sering duduk menghadap kaca. Aku menatap layar lama. Napasku tertahan. Kalimat itu terasa seperti tangan dingin di tengkuk. Aku menoleh cepat, menyapu ruangan. Tidak ada yang menatapku. Tidak ada wanita tua. Tidak ada pria bertopi. Aku tidak membalas. Aku membayar, lalu pergi sebelum makanan datang. Aku tidak peduli terlihat aneh. Di kantor, aku mengunci diriku di toilet beberapa menit. Menenangkan napas, memikirkan kemungkinan. Siapa yang tahu kebiasaanku? Siapa yang bisa mengamatiku tanpa kusadari? Aku teringat wanita tua itu. Wajahnya yang tenang. Cara ia menatap pintu, bukan aku. Seolah ia melihat sesuatu yang tidak kulihat. Aku mencoba mencari tahu. Aku kembali ke kafe itu sore hari, berpura-pura ingin memastikan. Aku bertanya pada barista tentang wanita tua yang duduk sendirian kemarin, yang rambutnya disanggul, tanyaku. Barista mengerit. Tidak ingat, banyak orang tua kesini. Aku menunjukkan deskripsi singkat. Ia menggeleng. Tidak ada yang cocok. Aku bertanya pada kasir, pada pengunjung lain. Tidak ada yang mengenalnya. Seolah wanita itu tidak pernah ada. Aku duduk sebentar di meja dekat jendela. Meja yang sama, aku memperhatikan pantulan kaca. Jalanan di luar. Orang-orang lalu lalang. Setiap bayangan terasa mencurigakan. Aku pergi sebelum gelap. Malam itu, aku menerima panggilan dari nomor tidak dikenal. Aku tidak mengangkat. Panggilan berhenti, lalu masuk lagi. Aku menolak. Pesan menyusul. Jangan ulangi kesalahan kemarin. Aku mematikan ponsel. Meletakkannya di laci. Aku tidak ingin mendengar apapun lagi. Aku ingin tidur, tapi tidur tidak datang. Aku terbangun dini hari oleh suara notifikasi yang tidak ada. Aku duduk di ranjang. Keringat dingin di punggung. Aku berjalan ke ruang tamu, membuka laci, mengambil ponsel. Tidak ada pesan baru. Aku hampir tertawa. Hampir. Keesokan harinya, aku memutuskan mengubah rute. Bus berbeda. Jam berbeda. Aku berpikir, jika ini kebetulan, perubahan kecil akan menghilangkannya. Jika tidak, aku akan tahu. Di stasiun, aku berdiri di peron yang berbeda. Aku menunggu. Kereta datang. Aku naik. Aku berdiri di dekat pintu. Orang-orang berdesakan. Saat kereta bergerak, aku melihat pantulan di kaca pintu. Pria bertopi itu berdiri di ujung gerbong, tanpa topi kali ini. Rambutnya rapi, wajahnya kosong. Mataku bertemu pantulannya. Ia tidak bereaksi, tidak tersenyum, tidak menoleh. Seolah tatapan itu tidak ada. Aku turun 1 stasiun lebih awal. Aku berjalan cepat. Menyatu dengan kerumunan. Aku berbelok masuk ke minimarket, berpura-pura belanja. Aku berdiri di rak minuman, menunggu. Beberapa detik kemudian, pintu minimarket terbuka. Ia masuk. Ia tidak melihat sekeliling. Ia langsung ke rak lain, mengambil 1 botol, lalu ke kasir, tidak menatapku. Aku berdiri kaku. Tenggorokanku kering. Ini terlalu banyak untuk disebut kebetulan. Aku keluar setelah ia pergi. Aku menoleh ke kanan dan kiri. Jalanan terasa asing. Aku memesan taksi online, kali ini tanpa ragu. Di dalam mobil, aku menatap kaca spion. Tidak ada mobil yang mengikuti. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin aku sedang diuji. Mungkin ini semua permainan pikiranku sendiri. Taksi berhenti di depan gedungku. Aku membayar, turun, dan melangkah masuk. Di lobi, satpam menatapku dengan alis berkerut. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya. Aku mengangguk. "Kenapa?" "Kamu tadi berdiri lama di depan pintu, seperti menunggu." Aku menelan ludah. Aku tidak ingat melakukannya. Aku naik ke unit, menutup pintu, bersandar sebentar. Nafasku berat. Aku mencoba mengingat setiap langkah hari ini. Setiap keputusan.
Ada bagian yang kosong, seperti ada potongan waktu yang tidak bisa kutarik kembali. Ponselku bergetar di tanganku. Aku hampir menjatuhkannya. Pesan baru. Kamu mulai mengerti sekarang. Aku duduk perlahan di lantai. Punggungku bersandar ke pintu. Tanganku gemetar. Tidak ada lagi alasan. Tidak ada lagi penjelasan ringan. Aku menatap layar, lalu mematikan ponsel. Aku tahu satu hal dengan kepastian yang dingin. Peringatan itu bukan kebetulan. Dan siapapun yang mengamatiku tidak lagi bersembunyi. Aku baru menyadari betapa rapuhnya rasa aman saat sesuatu yang kecil berhenti terasa sepele. Bukan suara keras, bukan ancaman langsung, hanya satu fakta sederhana yang tidak lagi bisa kutepis. Ponselku mati selama hampir 1 jam pagi itu. Baterainya habis, atau mungkin aku lupa mengisi daya. Hal biasa, tapi ketika aku menyalakannya kembali di kantor, ada 7 panggilan tak terjawab. Semua dari nomor berbeda. Tidak ada pesan suara, tidak ada pesan teks, hanya jejak bahwa seseorang mencoba masuk ke hidupku berulang kali. Aku duduk lama di kursi kerja, menatap layar. Jari-jariku dingin. Aku tidak langsung menceritakannya pada siapapun. Aku masih berusaha bersikap rasional. Ini kota besar. Nomor salah, pemasaran, penipuan. Otakku terus mencari penjelasan yang tidak berujung pada satu kesimpulan yang kutakuti. Tapi rasa itu sudah terlanjur masuk. Rasa bahwa ini bukan kebetulan. Aku memutuskan pulang lebih awal. Tidak memberitahu siapapun. Aku ingin rumah, aku ingin dinding, aku ingin pintu yang bisa kututup. Di perjalanan, aku duduk di pojok bus, menatap lantai, menghindari pantulan kaca. Setiap suara ponsel orang lain membuatku menegang. Saat aku turun, hujan mulai turun tipis. Jalanan basah, memantulkan lampu sore. Aku berjalan cepat. Kunci sudah kugenggam di tangan. Aku menoleh ke belakang sekali. Tidak ada siapa-siapa. Aku menertawakan diri sendiri pelan. Ini sudah berlebihan. Di dalam apartemen, aku menyalakan semua lampu. Aku duduk di sofa tanpa melepas sepatu. Nafasku tidak mau melambat. Aku membuka ponsel lagi, memeriksa panggilan. Salah satu nomor terlihat familiar. Bukan orang dekat, tapi juga bukan asing sepenuhnya. Aku menatapnya lama. Itu nomor lama. Dari pekerjaan sebelumnya. Dari hidup yang sudah kutinggalkan. Aku berdiri. Jantungku berdetak keras. Aku berjalan mondar-mandir, mencoba mengingat pekerjaan itu tidak bermasalah. Setidaknya begitu yang selalu kukatakan pada diriku sendiri. Aku keluar dengan baik-baik, tidak ada konflik terbuka, tidak ada ancaman. Tapi ada satu hal kecil. Satu keputusan sepele yang dulu kuanggap benar. Aku menutup mata, memaksa ingatan itu naik ke permukaan. Dokumen yang kupegang sebentar. Data yang kulihat tanpa izin. Aku tidak menyebarkannya, tidak menggunakannya. Tapi aku tahu sesuatu yang seharusnya tidak kuketahui. Saat itu aku memilih diam. Aku pergi. Aku menganggap semuanya selesai. Ponselku bergetar. Satu pesan masuk dari nomor yang sama. Kamu masih ingat kami? Kalimat itu singkat, tanpa tanda tanya, tanpa ancaman eksplisit. Tapi kepalaku terasa kosong. Aku duduk perlahan. Dunia di sekitarku seperti mengecil, menyisakan hanya layar itu. Aku membalas dengan tangan gemetar. Kalian siapa? Balasan datang hampir seketika. Kamu tahu, aku menutup mata. Nafasku pecah. Ini bukan orang acak. Ini bukan permainan. Ini masa lalu yang tidak pernah benar-benar pergi. Aku tidak membalas lagi. Aku mematikan ponsel, lalu menyalakannya kembali. Aku ingin memastikan ini nyata. Pesan itu masih ada. Aku teringat wanita tua di kafe. Cara ia menatap pintu, bukan aku. Seolah ia melihat bayangan yang mengikutiku dari jauh. Seolah ia tahu sebelum aku tahu. Aku mencoba berpikir jernih. Apa yang mereka inginkan? Uang? Informasi? Diamku selama ini seharusnya cukup. Aku tidak pernah membuka mulut. Aku tidak pernah menghubungi siapapun, kecuali satu orang. Aku membuka daftar kontak. Nama itu masih ada. Orang yang dulu menanyakan hal yang sama. Bertahun-tahun lalu. Aku tidak menjawabnya waktu itu. Aku mengira dengan diam, semuanya akan berlalu.
Aku menekan nomor itu sekarang. Nada sambung terdengar lama, terlalu lama, lalu terputus. Aku mencoba lagi, tidak aktif. Rasa panik mulai naik, perlahan tapi pasti. Aku berdiri, mengambil tas, memasukkan ponsel dan dompet. Aku tidak tahu kemana akan pergi, tapi aku tahu aku tidak bisa diam di sini. Di lorong apartemen, aku berhenti, mendengarkan. Tidak ada langkah, tidak ada suara. Aku turun dengan tangga, bukan lift. Aku tidak ingin terjebak di ruang sempit. Di luar, hujan sudah reda, udara lembab. Aku berjalan ke arah jalan utama, berniat memesan taksi. Ponselku menyala sendiri. Layar terang di tanganku, pesan baru. Kami hanya ingin bicara. Aku tertawa pendek. Suara itu terdengar asing di telingaku sendiri. Bicara, kata yang sering dipakai sebelum sesuatu yang lebih buruk. Aku membalas satu kalimat. Di mana? Balasan datang setelah jeda yang disengaja. Kamu tidak perlu datang. Kami yang akan datang. Kakiku terasa lemas. Aku berhenti berjalan. Orang-orang melewatiku, tidak menyadari apapun. Kota tetap hidup. Dunia tidak peduli bahwa hidupku sedang menyempit ke satu titik. Aku berbalik, melihat ke arah gedung. Jendela-jendela menyala. Semua tampak sama. Tapi sekarang, tidak ada yang terasa aman. Aku masuk ke minimarket terdekat. Aku berdiri di antara rak, berpura-pura memilih minuman. Aku butuh waktu. Aku butuh ruang. Tanganku gemetar saat membuka botol air. Seorang kasir menatapku. Tidak apa-apa, Mbak. Aku mengangguk. Iya. Suaraku terdengar normal. Itu membuatku semakin takut. Aku bisa berfungsi di tengah ketakutan ini. Aku bisa menyembunyikannya. Seperti dulu. Aku keluar dari minimarket dan memesan taksi. Mobil datang cepat. Aku masuk dan menyebutkan alamat teman lama. Satu-satunya orang yang mungkin masih bisa kutemui tanpa banyak tanya. Di perjalanan, aku menatap kaca spion. Tidak ada mobil yang mengikuti. Tapi rasa itu tidak hilang. Aku tahu, ancaman tidak selalu harus terlihat. Aku tiba di apartemen temanku. Ia membuka pintu dengan wajah terkejut. Kamu kenapa? Aku tidak langsung menjawab. Aku masuk, duduk, menunduk. Aku menarik napas dalam. Aku pikir, aku dalam masalah, kataku akhirnya. Ia tidak tertawa, tidak meremehkan. Ia menutup pintu, lalu duduk di seberangku. Ceritakan. Aku menceritakan semuanya. Kafe, wanita tua, pesan, nomor lama. Setiap kata terasa seperti membuka lapisan yang sudah lama mengeras. Ia mendengarkan tanpa menyela. Saat aku selesai, ia diam lama. Lalu berkata, pelan, kalau ini orang yang sama, kamu harus hati-hati. Aku menatapnya. Kamu tahu mereka? Ia mengangguk. Mereka tidak suka saksi hidup. Kalimat itu jatuh berat. Tidak ada drama. Tidak ada ancaman berlebihan. Hanya fakta yang disampaikan tanpa emosi. Aku tidak bicara, kataku cepat. Aku tahu, katanya. Tapi kamu tahu, dan itu cukup. Aku terdiam. Semua potongan kini tersambung. Wanita tua itu. Pesan-pesan itu. Bayangan yang mengikuti. Bukan kebetulan. Bukan paranoia. Ini reaksi berantai dari satu hal kecil yang tidak pernah benar-benar selesai. Ponselku bergetar lagi. Pesan masuk. Kali ini berbeda. Kami tahu kamu tidak sendirian sekarang. Aku menatap layar. Jantungku berdegup keras. Aku menoleh ke temanku. Wajahnya pucat. Mereka mengawasimu, katanya. Aku berdiri. Kakiku gemetar. Apa yang harus kulakukan? Ia menggeleng. Tidak ada yang mudah. Di luar, suara kendaraan lewat. Kehidupan terus berjalan. Tapi bagiku, dunia sudah berubah bentuk. Setiap ruang adalah potensi jebakan. Setiap wajah adalah kemungkinan. Aku duduk kembali, menatap lantai. Ada satu kalimat yang terus berputar di kepalaku. Kalimat yang akhirnya terasa nyata sepenuhnya. Aku bukan lagi orang yang kebetulan melihat sesuatu. Aku adalah bagian dari sesuatu yang ingin mereka tutup rapat. Aku menatap ponselku, lalu mematikannya.
Untuk pertama kalinya, aku tidak ingin tahu apa pesan berikutnya. Karena sekarang aku mengerti. Aku tidak sedang diingatkan. Aku sedang diburu. Aku berhenti menggunakan nama asliku. Bukan di dokumen, tapi di kebiasaan. Di cara aku memperkenalkan diri. Di cara aku meninggalkan jejak. Pagi setelah aku bermalam di apartemen temanku, aku bangun dengan keputusan yang tidak pernah ingin kuambil. Aku tidak pulang. Aku tidak membuka ponsel. Aku tidak menghubungi siapapun selain orang yang ada di ruangan itu. Dunia lamaku harus berhenti, setidaknya sementara, kalau aku ingin tetap hidup. Aku meminjam pakaian. Aku mengganti sepatu. Aku menyisir rambut dengan gaya yang jarang kupakai. Hal-hal kecil yang terasa konyol, tapi memberiku ilusi kendali. Aku menatap diriku di cermin kamar mandi. Wajahku sama, tapi mataku berbeda. Lebih waspada, lebih gelap. "Kamu mau kemana?" tanya temanku. Aku menggeleng. Aku tidak tahu. Yang penting bukan ke tempat biasa. Ia tidak bertanya lagi. Ia mengangguk, lalu memberiku kunci cadangan motornya. Kalau perlu kabur cepat, aku menerima tanpa bercanda. Ini bukan lagi situasi untuk berpura-pura tenang. Aku keluar lewat tangga darurat. Lorong parkir sepi, bau oli dan debu menyatu. Aku menyalakan motor dan pergi tanpa tujuan jelas. Hanya mengikuti insting menjauh. Setiap lampu merah terasa seperti jebakan. Setiap kaca, spion kupantau terlalu sering. Aku tidak kembali ke kantor. Aku mengirim pesan singkat ke atasan. Alasan sakit, tanpa detail. Aku mematikan kartu SIM utama dan menggantinya dengan nomor prabayar yang kubeli di kios kecil. Penjualnya tidak bertanya. Aku tidak tersenyum. Aku makan di warung kecil yang tidak pernah kukunjungi sebelumnya. Aku duduk membelakangi jalan. Aku memperhatikan tangan orang-orang, bukan wajah mereka. Tangan lebih jujur saat seseorang berniat buruk. Hari berjalan lambat. Terlalu banyak waktu untuk berpikir. Terlalu sedikit informasi untuk merasa aman. Aku mencoba menyusun peta di kepalaku. Siapa yang tahu tentang masa laluku? Siapa yang pernah menanyakan hal-hal yang seharusnya tidak ditanyakan? Daftar itu tidak panjang, tapi cukup untuk membuatku mual. Aku menerima pesan di nomor baru itu, sore hari. Tanpa salam, tanpa ancaman. "Kamu cepat belajar." Aku menatap layar lama. Mereka tahu, entah bagaimana. Nomor baru, route baru. Tapi mereka tetap di sana. Seperti bayangan yang tidak peduli seberapa cepat aku bergerak. Aku tidak membalas. Aku mematikan ponsel. Aku tahu reaksi adalah bahan bakar. Malam itu, aku pindah lagi. Kali ini ke penginapan kecil dekat stasiun. Aku membayar tunai. Aku memilih kamar di lantai 2, dekat tangga. Jendela kecil menghadap rel. Setiap kali kereta lewat, dinding bergetar pelan. Aku membiarkan suara itu menemani. Lebih baik daripada sunyi. Aku tidur dengan pakaian lengkap. Tas di dekat kaki, kunci di tangan. Tidurku dangkal, terputus-putus. Setiap bunyi di lorong membuatku terbangun. Pagi-pagi, aku keluar membeli kopi. Aku berdiri di antrean, menunduk. Di kaca etalase, aku melihat pantulan seseorang berdiri terlalu lama di belakangku. Aku berbalik cepat. Seorang pria biasa, memegang ponsel, menunggu giliran. Tidak ada yang aneh. Aku menghela napas, lalu memarahi diriku sendiri dalam hati. Tapi saat aku keluar, aku melihat mobil yang sama seperti kemarin. Warna abu-abu kusam. Parkir agak jauh. Mesin mati. Tidak ada orang di dalam. Aku berjalan cepat, memutar arah, masuk ke toko lain. Aku keluar lewat pintu belakang. Mobil itu tidak bergerak. Mungkin bukan apa-apa. Tapi mungkin juga itulah caranya. Tidak mengejar, hanya ada. Aku kembali ke penginapan dan mengemasi barang. Terlalu cepat bagi mereka menemukan aku. Atau terlalu cepat bagi mereka ingin aku tahu bahwa mereka bisa. Aku memutuskan menghubungi satu orang lagi. Seseorang yang pernah bekerja denganku dulu. Tapi sudah lama tidak kami bicara. Aku menggunakan nomor baru. Aku tidak menyebutkan detail, hanya meminta bertemu. Ia setuju. Siang hari, tempat umum, kami bertemu di pusat perbelanjaan yang ramai.
Terlalu ramai untuk disergap, kupikir. Ia terlihat sama, sedikit lebih tua, lebih berhati-hati. Kamu kelihatan tidak baik, katanya. Aku tidak tersenyum. Aku butuh informasi. Ia terdiam. Soal apa? Soal orang-orang yang dulu. Ia menatap sekeliling, lalu mencondongkan badan. Kamu tidak seharusnya mengungkit itu. Sudah terungkit, kataku. Ia menghela napas. Mereka tidak bubar. Mereka hanya pindah tangan. Kalimat itu membuat dadaku sesak. Terorganisir, ia mengangguk. Lebih dari dulu. Mereka tidak reaktif. Mereka sabar. Aku merasakan dingin menjalar. Kenapa sekarang? Kamu tahu terlalu banyak. Dan kamu muncul lagi di permukaan. Aku mengernyit. Aku tidak melakukan apa-apa. Keberadaanmu itu sendiri masalah, katanya. Kami duduk diam. Orang-orang berlalu lalang. Anak-anak tertawa. Musik mal memantul di dinding. Dunia terus bergerak. Tak peduli percakapan kami. Bisa menentukan hidup atau mati seseorang. Kamu aman sekarang? Tanyaku. Ia tersenyum pahit. Belum. Aku ingin bertanya lebih jauh, tapi ia berdiri. Aku tidak bisa lama. Kamu bisa bantu aku? Tanyaku cepat, ia ragu sejenak. Aku bisa diam. Bukan jawaban yang kuharapkan, tapi mungkin itu yang terbaik yang bisa kudapatkan. Kami berpisah tanpa berjabat tangan. Aku menatap punggungnya, menghilang di kerumunan. Ada rasa dingin yang tidak bisa kutepis. Aku tidak tahu apakah ia sekutu, atau hanya orang lain yang mencoba menyelamatkan diri. Di luar mal, aku menerima pesan lagi. Kamu bicara dengan orang lama. Aku berhenti berjalan. Orang-orang hampir menabrakku. Aku menepi, berdiri di dekat tiang. Jantungku berdegup keras. Mereka tahu. Mereka selalu tahu. Aku mulai memahami polanya. Ini bukan satu orang. Ini jaringan. Mata yang berbeda, tapi satu niat. Mereka tidak terburu-buru. Mereka membiarkanku bergerak, berpikir, berharap. Lalu mereka muncul. Sekadar cukup untuk mengingatkanku bahwa aku tidak sendirian. Aku kembali ke penginapan, tapi tidak masuk. Aku berdiri di seberang jalan, mengamati seorang pria keluar dari lobi, berbicara di ponsel. Wajahnya asing. Ia menoleh ke arahku sebentar, lalu masuk ke mobil. Aku tidak tahu apakah itu mereka. Tapi aku tidak mau mengambil risiko. Aku pergi lagi. Kali ini ke rumah kerabat jauh yang jarang kukunjungi. Aku tidak memberitahu sebelumnya. Aku muncul sore hari dengan alasan singkat. Mereka menyambut tanpa banyak tanya. Malam itu, aku duduk di ruang tamu, menatap televisi yang tidak kutonton. Suara berita menjadi latar. Aku memegang ponsel, mematikan, dan menyalakannya berkali-kali. Tidak ada pesan baru. Itu justru lebih menegangkan. Aku mendengar percakapan pelan dari dapur. Namaku disebut. Aku menajamkan pendengaran. Masa lalu dia rumit, kata seseorang. Aku menegang. Aku berdiri, mendekat tanpa suara. Suara lain menjawab, lebih rendah. Ada yang nanya tadi siang. Aku masuk ke dapur. Semua terdiam. Wajah-wajah terkejut, terlalu cepat, terlalu bersih. Nanya apa? Tanyaku. Cuma cari alamat, kata salah satu dari mereka. Ngaku temannya. Aku menatapnya lama. Ia menghindari tatapanku. Aku tahu saat itu juga. Bukan pengkhianatan besar. Bukan niat jahat. Hanya kelengahan. Jawaban polos pada orang asing. Tapi di dunia seperti ini, itu sudah cukup. Aku tersenyum tipis. Tidak apa-apa. Aku kembali ke ruang tamu, mengambil tas. Mereka memanggil namaku. Bingung. Kamu mau kemana malam-malam begini? Tanya mereka. Aku menoleh. Ke tempat yang tidak kalian tahu. Aku keluar sebelum mereka sempat bertanya lagi. Udara malam dingin. Jalanan sepi. Aku berjalan cepat, lalu berlari kecil. Tidak menoleh. Di balik semua ketakutan itu, satu hal menjadi jelas. Aku tidak bisa terus lari tanpa arah. Mereka terlalu rapi. Terlalu sabar. Bertahan saja tidak cukup. Aku berhenti di pinggir jalan, terengah. Aku menatap kota yang berkilau di kejauhan. Aku mematikan ponsel, lalu menyalakannya kembali. Aku membuka kontak lama.
Satu nama yang selama ini kuhindari. Jika aku ingin keluar dari ini, aku harus berhenti menjadi bayangan. Dan di tengah napasku yang belum teratur, aku menyadari sesuatu yang membuat perutku mengeras. Seseorang yang kupercaya, baru saja memberitahu mereka aku masih hidup. Aku memilih meneleponnya saat hujan turun pelan. Suara rintik menutupi getar di suaraku. Nomor itu lama tersimpan, jarang kugunakan, sengaja kuhindari. Orang yang terlalu tahu selalu berbahaya, tapi orang yang tahu sedikit seringkali tidak cukup. Ia mengangkat di dering ketiga, tidak menyebut namaku. "Kamu masih hidup," katanya. Aku memejamkan mata. "Kita perlu bicara." Ia tidak langsung menjawab. Aku bisa membayangkan ia menoleh ke sekeliling, memastikan ruangan aman. "Di mana?" "Tempat ramai," kataku. "Siang." "Tidak ada tempat aman," balasnya. Lalu jeda, "Tapi baiklah." Kami bertemu 2 hari kemudian di stasiun kereta antar kota. Ruang tunggu yang penuh orang asing, dan pengumuman keberangkatan. Bau logam, kopi murah, dan hujan yang terbawa angin. Aku datang lebih awal, duduk membelakangi dinding. Aku memperhatikan sepatu orang-orang, bukan wajah mereka. Ia datang tanpa menoleh. Duduk 2 kursi dariku, seolah kami tidak saling kenal. "Kamu diikuti," katanya pelan, menatap papan jadwal. "Aku tahu. Kamu juga membuat kesalahan," lanjutnya. Aku tidak membantah. Di dunia ini, bertahan sering berarti salah langkah yang tidak mematikan. Namanya Arga. Dulu kami bekerja di lingkaran yang sama. Aku sebagai analis kontrak, dia sebagai penghubung lapangan. Ia selalu datang dengan senyum tipis dan jawaban setengah. Aku dulu mengira itu profesionalisme. Sekarang aku tahu itu kebiasaan bertahan. "Kamu memicu sesuatu," katanya. "Bukan sekarang, dulu." Aku tidak membuka apapun. "Pengetahuan tidak perlu dibuka," jawabnya. "Cukup ada." Aku menghela napas. Di seberang, kereta masuk, roda besi berdecit. Suara itu menutup jeda di antara kami. "Apa yang mereka inginkan?" tanyaku. "Kontrol," katanya. "Dan ketenangan. Dengan menakutiku, dengan memastikan kamu tidak kemana-mana," balasnya. "Dan tidak ke siapa-siapa." Aku menatap lantai. Keramik abu-abu dengan retak kecil. Dunia terasa disederhanakan menjadi ancaman dan jarak aman. "Kamu tahu lebih banyak," kataku. Ia tersenyum tipis. Aku tahu cukup untuk tidak tidur nyenyak. Kami diam. Pengumuman keberangkatan terdengar lagi. Orang-orang berdiri, bergerak, memanggil nama. Hidup berjalan. "Kamu perlu rencana," katanya. "Bukan lari." "Aku tidak punya jaringan." "Kamu punya satu," jawabnya. Aku menoleh cepat. "Kenapa?" Ia menatap papan jadwal lagi. "Karena mereka juga pernah menekanku. Dan karena kamu tidak bicara dulu." Itu bukan jawaban yang meyakinkan. Tapi tidak ada yang meyakinkan di situasi ini. "Apa yang bisa kamu lakukan?" tanyaku. "Menyaring," katanya. "Memberi waktu." "Dengan risiko?" Ia mengangguk. "Selalu." Aku mempertimbangkan. Setiap sekutu adalah pintu. Setiap pintu bisa jadi jebakan. Kami sepakat pada aturan sederhana. Tidak ada pesan panjang. Tidak ada alamat tetap. Tidak ada nama asli di tempat umum. Jika salah satu merasa terancam, putus. Aku pergi duluan. Ia menunggu 5 menit, lalu berdiri, menghilang di arus orang. Aku merasakan sesuatu yang jarang kurasakan akhir-akhir ini. Harapan. Rapuh. Berisik. Berbahaya. Hari-hari berikutnya, informasi datang setetes demi setetes. Tidak pernah lengkap. Tidak pernah langsung. Potongan kecil yang harus kususun sendiri. Ada perusahaan cangkang. Ada transaksi lama. Ada orang-orang yang berpindah tangan seperti barang. Aku belajar bahwa ancaman ini bukan pribadi. Aku hanya simpul kecil di jaring besar. Dan jaring itu rapi. Ada motif lama. Katanya lewat panggilan singkat. Dan kamu berada di garis silang. Garis apa? Yang tidak kamu pilih. Aku memindahkan tempat tinggal lagi. Kali ini lebih tenang. Kamar kecil di rumah kos yang jarang dikunjungi. Aku menyewa dengan nama lain.
Aku bangun pagi, tidur cepat. Aku berjalan tanpa tujuan yang bisa diprediksi. Aku menulis catatan di kertas, lalu membakarnya. Arga mengatur pertemuan singkat dengan orang-orang yang tidak kukenal. Selalu di tempat ramai, selalu dengan jarak. Mereka tidak memperkenalkan diri. Mereka berbicara seperti menyebut cuaca. Kamu disebut-sebut, kata salah satu. Sebagai apa? Tanyaku. Variabel, jawabnya. Kata itu menempel. Variabel bisa dihapus atau dikendalikan. Aku mulai memahami skala. Ini bukan pembalasan, ini penataan. Dan aku gangguan kecil yang harus dirapikan. Kamu perlu bukti, kata Arga suatu sore. Bukan untuk mereka, untuk dirimu. Bukti apa? Bahwa ini nyata, supaya kamu berhenti berharap salah. Aku tersenyum pahit. Harapan adalah kebiasaan terakhir yang mati. Suatu malam, Arga datang terlambat, tidak biasa. Wajahnya lebih pucat. Mereka bergerak, katanya. Kemana? Ke sekitarmu. Aku menelan ludah. Seberapa dekat? Cukup dekat untuk bertanya. Aku mematikan ponsel, menarik tirai, menunggu. Tidak ada yang terjadi, itulah yang paling menegangkan. Keesokan harinya, aku menemukan selebaran kecil di bawah pintu. Iklan jasa pindahan. Nomor telepon dicoret pena. Bukan milikku, tapi di sudutnya ada tanda kecil. Simbol lama, yang hanya diketahui orang-orang tertentu. Aku memotret, mengirim ke Arga. Balasan datang cepat. Mereka memberi salam. Aku duduk di lantai. Punggung bersandar ke dinding. Nafas pendek. Dunia mengecil. Kita perlu bergerak, tulisnya. Ada satu orang. Siapa? Orang lama, lebih tua, lebih dalam. Bisa dipercaya? Jeda lama. Tidak sepenuhnya. Kami bertemu orang itu 2 malam kemudian. Di warung makan 24 jam, lampu neon menyilaukan, suara sendok dan piring tak berhenti. Ia duduk di pojok, punggung ke tembok. Rambut memutih. Mata tajam. Kamu telat, katanya. Aku hidup, balas Arga. Orang itu menatapku. Lama. Kamu tahu kenapa mereka tidak menyentuhmu? Aku menggeleng. Karena kamu berguna, katanya. Masih. Aku merasakan dingin. Untuk apa? Ia tersenyum tipis. Untuk menutup. Arga menghela napas. Katakan saja. Mereka butuh satu pengakuan. Lanjutnya. Bukan di pengadilan, di tempat lain. Dan aku? Tanyaku. Kamu saksi yang bersedia, katanya. Atau korban yang diam. Aku berdiri. Tidak, ia tertawa kecil. Kamu pikir kamu punya pilihan? Aku menatap Arga. Ia tidak menatap balik. Sunyi di antara kami terasa lebih keras dari suara warung. Ada jalan lain, kata Arga akhirnya. Lebih berisik. Orang itu mengangkat alis. Berisik menarik perhatian. Dan membersihkan, balas Arga. Aku menyadari sesuatu di detik itu. Arga tidak hanya menolong. Ia bernegosiasi. Untuk dirinya. Untuk posisinya. Aku melangkah mundur. Kalian bicara tanpa aku. Karena kamu variabel, kata orang tua itu. Dan variabel perlu diposisikan. Aku pergi tanpa menoleh. Udara malam dingin, jalanan basah. Aku berjalan cepat, lalu berhenti. Aku menatap pantulan diriku di kaca toko. Aku bukan pion. Aku bukan variabel. Ponselku bergetar. Pesan dari Arga. Maaf, aku harus jujur. Aku tidak membalas. Aku berjalan lagi. Lebih cepat. Aku tahu satu hal sekarang. Sekutu adalah pedang bermata dua. Dan aku baru saja melihat sisi yang lain. Di ujung jalan aku berhenti. Nafas tersengal. Aku menatap kota yang berkilau. Ada kebenaran yang mulai terlihat. Garis-garisnya semakin jelas. Dan harganya baru saja dinaikkan. Aku berhenti percaya pada keheningan. Keheningan bukan lagi jeda, melainkan cara lain untuk berbicara. Dan malam itu, keheningan terasa seperti seseorang berdiri tepat di belakangku. Aku kembali ke kamar kos dengan langkah terukur, menghitung jarak, menghitung nafas. Pintu kututup tanpa bunyi, kunci kuputar perlahan. Lampu tidak langsung kunyala. Aku berdiri di gelap beberapa detik, mendengarkan. Tidak ada. Tidak juga menenangkan.
Aku tahu, ketenangan bisa direkayasa. Aku duduk di tepi ranjang. Kepala terasa berat, seperti diikat dari dalam. Aku memejamkan mata sebentar, lalu membukanya lagi. Aku tidak boleh memberi ruang bagi pikiran untuk mengembara. Setiap kali pikiranku melayang, mereka mengisinya. Ponselku menyala. Bukan pesan. Notifikasi dari akun lama yang sudah lama tidak kupakai. Aku membukanya dengan hati-hati. Sebuah foto muncul. Foto lama. Aku di koridor kantor lama, bertahun-tahun lalu. Diambil dari sudut yang tidak pernah kuingat. Di bawahnya, satu kalimat. Kamu selalu rapi. Aku menelan ludah. Foto itu bukan bukti kejahatan. Tapi ia adalah pengingat. Mereka punya arsip. Mereka punya waktu. Aku menutup aplikasi, mematikan ponsel, lalu menyalakannya kembali. Aku ingin memastikan aku masih memegang kendali atas benda kecil itu. Aku ingin yakin bahwa aku tidak hanya bereaksi. Keesokan harinya, aku menerima email dari alamat anonim. Isinya ringkas, rapi, profesional, menyebut namaku lengkap, menyebut riwayat pekerjaanku dengan detail yang tidak bisa ditebak orang luar. Di akhir, ada lampiran, ringkasan kronologis yang disusun ulang, versi mereka. Aku membaca perlahan. Kalimat-kalimatnya netral, seolah laporan. Tapi susunannya memutarbalikkan niat, menggeser posisi, menempatkanku bukan sebagai orang yang kebetulan tahu, melainkan sebagai simpul aktif. Seseorang yang terlibat. Aku merasakan panas naik ke wajah. Ini bukan ancaman. Ini framing. Aku tidak membalas. Aku menyimpan lampiran itu ke folder terenkripsi. Aku memberi nama yang membosankan, agar mudah dilupakan jika seseorang mengintip. Aku mulai memahami permainan mereka. Membuatku ragu pada ingatanku sendiri, pada posisiku sendiri. Jika aku menerima narasi mereka, aku kalah tanpa perlawanan. Telepon berdering. Nomor tidak dikenal. Aku mengangkat. Tenang, suara itu datar. Kami ingin membantu. Aku menutup mata. Dengan cara apa? Dengan meluruskan, katanya. Sebelum cerita berkembang. Cerita siapa? Cerita tentang kamu, jawabnya. Dan pilihan yang kamu buat. Aku tidak bicara. Diam seringkali lebih aman. Kamu terlihat lelah, lanjutnya. Kami bisa meringankan. Dengan apa? Tanyaku pelan. Dengan kesepakatan. Aku mengakhiri panggilan. Tanganku gemetar. Aku berdiri, berjalan ke jendela, menatap gang sempit di bawah. Tidak ada yang menatap balik. Aku tahu, itu tidak berarti apa-apa. Hari-hari berikutnya menjadi labirin. Aku menerima potongan-potongan informasi yang tampak tidak berbahaya. Pesan singkat yang mengingatkan detail kecil dari hidupku waktu aku berangkat. Kopi yang kupesan, lagu yang kudengar. Mereka tidak menyebutkan alamat, tidak menyebutkan ancaman. Mereka hanya menunjukkan bahwa jarak aman itu ilusi. Aku mulai kehilangan tidur. Setiap kali memejamkan mata, otakku menyusun ulang masa lalu, mencari celah yang bisa diserang. Aku memeriksa ulang keputusan-keputusan lama, bertanya apakah aku seharusnya bertindak berbeda. Keraguan menjadi senjata mereka yang paling efektif. Aku menghubungi Arga sekali, tidak menjawab. Aku mengirim pesan singkat, dibaca, tidak dibalas. Aku merasakan sesuatu mengeras di dada. Sekutu yang ambigu kini menjadi variabel yang tak bisa kuprediksi. Suatu sore, aku menemukan amplop tipis di kotak surat kos. Tidak ada alamat pengirim. Di dalamnya, fotokopi dokumen lama, kontrak yang pernah kutangani, dengan catatan tangan di pinggirnya. Catatan yang bukan tulisanku, tapi namaku dicoret dan ditulis ulang, seolah aku yang menambahkan. Aku duduk di lantai, bersandar ke dinding. Nafasku pendek. Ini bukan bukti yang kuat, tapi cukup untuk menanamkan ragu. Jika dibaca orang yang ingin percaya versi mereka, ini akan cukup. Aku menyadari bahwa mereka tidak perlu menang di pengadilan. Mereka hanya perlu menang di kepalaku. Malam itu, aku keluar tanpa tujuan, berjalan mengikuti cahaya lampu jalan. Aku butuh bergerak. Aku butuh merasakan tubuhku masih milikku. Di persimpangan, aku berhenti. Sebuah mobil melambat, lalu berjalan lagi. Aku tidak menoleh. Aku belajar bahwa reaksi adalah data. Ponselku bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal. Kamu aman jika berhenti. Aku membalas satu kata. Bagaimana? Balasan datang cepat dengan mengakui.
Mengakui apa? Peranmu. Aku tertawa pendek, pahit, peran yang mereka tulis. Aku kembali ke kos dan mengunci pintu. Aku menyalakan laptop, membuka folder terenkripsi. Aku meninjau apa yang kumiliki. Catatan waktu, email lama, tangkapan layar. Semua berserakan, tidak rapi. Bukti ada, tapi belum bernapas. Aku butuh satu pengikat, satu titik yang tidak bisa dipelintir. Aku teringat orang tua di warung, kata-katanya tentang pengakuan, tentang menutup. Aku menyadari, mereka tidak ingin aku mengaku di depan hukum. Mereka ingin aku menandatangani narasi. Aku memutuskan satu hal, aku akan berhenti bereaksi. Aku akan memancing. Aku mengirim email singkat ke alamat anonim itu, netral, profesional. Aku menulis bahwa aku ingin memahami kekhawatiran mereka dan terbuka untuk klarifikasi. Tidak ada pengakuan, tidak ada penyangkalan, hanya undangan untuk bicara. Balasan datang dalam 1 jam. Alamat pertemuan, tempat umum, jam siang. Aku tidak berniat datang, tapi aku berniat memeriksa. Di hari yang ditentukan, aku datang lebih awal, duduk di bangku, taman seberang kafe. Aku memakai topi, aku menunggu. Orang-orang datang dan pergi. Aku melihat seorang pria masuk, lalu keluar. 2 perempuan duduk sebentar, lalu pindah. Aku mencatat pola. Aku memotret dari jauh, tanpa menatap langsung. Ponselku bergetar. Kamu terlambat. Aku tidak membalas. Aku melihat seorang pria berdiri di dekat halte, menatap ponsel. Wajahnya tenang. Ia mengangkat kepala sebentar, menatap ke arah kafe, lalu ke arahku. Sekilas. Tidak lebih. Aku pergi. Aku tidak masuk ke kafe. Aku berjalan ke arah berlawanan, menyusuri gang. Aku tahu mereka akan mencatat itu sebagai penolakan, tapi penolakan yang tenang. Malam itu, tekanan meningkat. Telepon berdering 3 kali dari nomor berbeda. Email masuk dengan subjek yang sama. Kesempatan terakhir, aku tidak membuka. Aku mematikan ponsel dan mencabut baterai laptop. Aku duduk di lantai, memeluk lutut, menunggu rasa gemetar reda. Pagi datang dengan kepala berat. Aku bangun dengan keputusan baru. Aku akan mengamankan satu bukti paling rapuh. Lampiran email pertama, metadata asli sebelum mereka menyentuhnya lagi. Aku perlu memindahkannya ke tempat yang tidak terhubung denganku. Aku menuju warnet tua di pinggir kota. Aku membayar tunai. Aku menggunakan komputer yang lambat. Aku memindahkan file ke penyimpanan eksternal kecil yang kubeli di kios. Aku memeriksa 2 kali. Aku menghapus jejak. Aku keluar tanpa menoleh. Saat kembali, aku merasa ringan sesaat. Perasaan yang berbahaya. Aku hampir percaya aku menang 1 langkah. Di kos, pintu kamarku tidak terkunci rapat. Aku berhenti. Nafasku tertahan. Aku mendorong pelan. Tidak ada yang berantakan. Tidak ada barang hilang. Tapi ada perbedaan kecil yang hanya bisa dirasakan, bukan dilihat. Bau. Sedikit asing. Aku memeriksa laci, laptop, tas. Semuanya ada. Aku memeriksa tempat penyimpanan eksternal di saku jaket. Tidak ada. Perutku mengeras. Aku memeriksa ulang. Saku lain. Tas. Tidak ada. Aku duduk di ranjang, menatap tangan kosongku. Aku mencoba mengingat kapan terakhir aku menyentuhnya. Di warnet. Di luar. Di jalan. Ingatan terputus oleh kecemasan. Ponselku bergetar. Pesan masuk. Kamu ceroboh. Aku menutup mata. Nafasku pecah. Mereka tidak hanya memantau. Mereka mengarahkan. Aku berdiri, memeriksa tempat sampah. Tidak ada. Aku memeriksa kamar mandi. Tidak ada. Aku menyadari satu hal. Jika mereka mengambilnya, mereka ingin aku tahu. Ini bukan pencurian, ini pernyataan. Aku duduk di lantai, punggung ke dinding, aku menatap pintu. Kepalaku berdenyut, aku mencoba berpikir lurus. Bukti itu hampir hilang, tapi mungkin belum dihancurkan. Mereka mungkin ingin menukarnya. Telepon berdering, aku mengangkat. Sekarang kamu paham, suara itu tenang. Kami pegang kunci. Apa yang kalian mau? Tanyaku. Kesepakatan, katanya. Dan ketenangan. Aku menutup telepon. Aku menatap ruang sempit itu. Aku tahu, setiap langkah berikutnya harus presisi. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Tidak ada ruang untuk panik. Aku mengambil jaket, memasukkan ponsel ke saku, dan berdiri. Di luar, hujan mulai turun,
menutupi jejak. Aku melangkah keluar dengan satu kepastian dingin. Jaring itu telah menutup, dan satu bukti terpenting berada di ambang lenyap. Hujan berhenti tepat sebelum aku tiba. Bukan kebetulan yang menenangkan, tapi jeda yang terasa disengaja. Seperti kota ini menahan napas bersamaku. Tempat pertemuan itu sebuah gedung tua di pinggir jalur rel. Bekas kantor yang lampunya hanya menyala di lantai dasar. Aku datang lebih awal, tidak untuk masuk, tapi untuk mengukur jarak, suara dan arah kabur. Setiap langkah ku hitung, setiap bayangan ku catat. Tidak ada ruang untuk improvisasi malam ini. Ponselku bergetar. Satu pesan, masuk. Aku tidak membalas. Aku menyimpan ponsel, menarik napas, lalu melangkah. Pintu berderit pelan. Di dalam, bau lembab dan kertas lama bercampur. Lampu neon berkedip sekali sebelum stabil. Aku berdiri di ambang, menunggu mataku menyesuaikan. Mereka duduk berjajar di meja panjang. Tidak banyak. 3 orang. 2 wajah asing, 1 wajah yang kukenal. Arga, ia tidak menatapku. Tatapannya tertuju pada permukaan meja, seolah kayu itu lebih aman daripada mataku. Terima kasih datang, kata salah satu dari mereka. Suaranya datar, tenang. Orang yang terbiasa didengar. Aku tidak duduk. Kalian ambil milikku. Kami mengamankan, jawabnya. Perbedaan kecil. Aku menatap Arga. Ia menghela napas pendek, hampir tak terdengar. Itulah konfirmasi yang kubutuhkan. Kenapa sekarang? Tanyaku. Suaraku terdengar stabil, meski dadaku bergetar. Karena kamu berhenti bergerak, kata yang lain. Itu membuat kami gugup. Aku tersenyum tipis. Kalian ingin aku bicara. Tidak di tempat yang salah, jawab yang pertama. Kami ingin narasi yang rapi. Aku berjalan mendekat, berhenti di sisi meja. Lampu membuat bayanganku memanjang di lantai. Aku melihat map coklat di depan mereka. Beratnya tidak perlu kubuka untuk tahu isinya. Kalian ingin pengakuan, kataku. Bukan kebenaran. Kebenaran itu mahal, katanya. Pengakuan lebih efisien. Aku menoleh ke Arga. Dan kamu, ia mengangkat kepala. Wajahnya pucat. Aku mencoba memperkecil dampak. Dengan menukar aku, ia menelan ludah. Dengan membeli waktu. Waktu. Kata itu pernah terdengar seperti harapan. Kini terdengar seperti utang. Motif kalian apa? Tanyaku. Kenapa semua ini? Yang pertama, menyilangkan tangan. Stabilitas. Ada transaksi lama yang harus tetap terlihat bersih. Kamu simpul kecil, tapi simpul bisa mengurai. Dengan menekanku, dengan memastikan kamu memilih diam, aku mengangguk pelan. Ada kejujuran dingin di sana. Tidak ada kebencian. Tidak ada emosi, hanya manajemen risiko. Apa pilihan yang kalian tawarkan? Tanyaku. Map itu didorong ke arahku. Tanda tangan, satu pernyataan. Kami kembalikan barangmu. Kamu pindah. Hidupmu lanjut. Aku tidak menyentuh map itu. Dan kalau tidak, cerita lain berjalan, katanya. Lebih berisik. Aku menghela napas. Aku merasakan berat di pundakku. Bukan dari ancaman, tapi dari kepastian bahwa ini titik balik. Aku teringat wanita tua di kafe. Peringatan yang tenang. Ia tidak mengatakan lari. Ia mengatakan selamatkan diri. Arga, kataku pelan. Kamu bilang ada jalan lain. Ia ragu sejenak. Ada. Tapi mahal. Potongku. Ia mengangguk. Aku menatap 2 orang itu. Kalian tidak akan membiarkanku keluar dengan kedua pilihan. Mereka tersenyum tipis. Kamu belajar cepat. Aku membuka jaket. Tanganku masuk ke saku dalam, mengeluarkan sebuah ponsel kecil. Bukan milikku. Ponsel sekali pakai. Aku meletakkannya di meja, menyalakannya, dan mendorongnya ke tengah. Ini sedang merekam, kataku, dan menyiarkan. Henning jatuh, bukan panik, bukan marah. Henning kalkulatif. Kemana? Tanya yang pertama. Ke tempat yang tidak bisa kalian sentuh cepat, jawabku. Dan ke satu orang yang tidak suka diberi pilihan palsu. Arga menatapku, matanya melebar. Kamu berbohong. Tidak sepenuhnya, kataku. Aku mengamankan satu salinan lain.
Yang kedua berdiri. Kamu ceroboh. Aku tersenyum. Aku belajar dari kalian. Aku melanjutkan, cepat dan terukur. Aku tidak ingin menang. Aku ingin selesai. Aku akan menyerahkan bukti ke jalur yang berisik. Bukan malam ini, bukan besok, bertahap. Kalian bisa menghentikanku dengan satu cara. Mengembalikan barangku dan berhenti. Dan kamu? Tanya yang pertama. Aku tetap bicara, jawabku. Tapi pada waktuku, hening lagi. Aku mendengar detak jam di dinding. Setiap detik terasa seperti koin jatuh ke lantai. Kamu memaksa kami, katanya. Tidak, balasku. Aku memberi kalian pilihan yang jujur. Arga berdiri perlahan. Ini akan menghancurkan banyak hal. Aku menatapnya. Termasuk ilusi kita. Ia menutup mata sesaat, lalu membuka. Aku tidak tahu kamu akan sejauh ini. Aku juga tidak, kataku. Sampai kalian mengambil napasku. Yang pertama, menarik map itu kembali, menepuknya pelan. Kamu berani. Berani itu relatif. Jawabku, aku lelah. Ia tertawa kecil. Lelah membuat orang ceroboh. Dan, jujur, balasku. Ia menatapku lama. Aku menatap balik. Tidak berkedip. Akhirnya, ia memberi isyarat kecil. Yang kedua, membuka laci, mengeluarkan benda kecil. Penyimpanan eksternal. Ia meletakkannya di meja, mendorong ke arahku. Ini, katanya. Satu-satunya. Aku tidak langsung mengambil. Arga. Arga menoleh. Aku akan keluar dari lingkaran ini. Katanya pelan. Dengan caraku, aku mengangguk. Aku tidak tahu apakah itu janji atau doa. Aku mengambil penyimpanan itu, memasukkannya ke saku. Ini belum selesai, kataku. Tidak ada yang pernah selesai, jawab yang pertama. Hanya berhenti sementara. Aku mematikan ponsel kecil itu. Ruangan terasa lebih sempit tanpa dengungnya. Aku melangkah mundur, lalu berbalik menuju pintu. Kalau kamu bicara, katanya di belakangku, kamu akan menyesal. Aku berhenti sejenak, tidak menoleh. Aku sudah menyesal. Aku keluar. Udara malam terasa lebih dingin. Lampu jalan memantulkan genangan. Aku berjalan cepat, tidak berlari. Aku tahu, berlari menarik perhatian. Di seberang gedung, sebuah mobil menyala, lalu mati lagi. Aku tidak menoleh. Aku masuk ke gang, mengambil rute yang kupetakan. Setiap sudut kulewati dengan napas pendek. Ponsel pribadiku bergetar. Pesan dari Arga. Aku minta maaf. Aku tidak membalas. Aku tiba di halte kecil, menunggu angkot terakhir. Saat kendaraan itu datang, aku naik dan duduk di belakang. Aku memegang saku jaket, merasakan sudut keras penyimpanan itu. Beratnya nyata. Di jendela, bayanganku menatap balik. Wajahku tampak lebih tua, lebih tenang. Aku tahu apa yang harus kulakukan berikutnya. Dan aku tahu harganya. Angkot berhenti. Aku turun di tempat yang tidak ramai. Aku berjalan ke rumah kecil seorang kenalan lama. Orang yang mengerti prosedur, bukan gosip. Aku mengetuk pelan. Ia membuka, menatapku tanpa tanya. Masuk, katanya. Di meja kayu, aku mengeluarkan penyimpanan itu. Aku menjelaskan singkat. Ia mendengarkan tanpa menyela. Lalu ia mengangguk. Kita bisa melindungimu, katanya. Tidak sepenuhnya. Aku tidak butuh sepenuhnya, jawabku. Aku butuh cukup. Kami bekerja cepat. Salinan dibuat. Jejak dibagi. Jalur disiapkan. Tidak ada sorak. Tidak ada lega. Hanya fokus. Saat semuanya selesai, aku duduk sendirian di teras. Malam hampir habis. Burung pertama berkicau jauh. Aku memikirkan Arga. Aku memikirkan wanita tua itu. Aku memikirkan diriku yang dulu percaya diam adalah keselamatan. Ponselku bergetar. Nomor tidak dikenal. Aku mengangkat. Kamu memilih jalan berisik. Suara itu datar. Aku memilih jalan yang ada. Jawabku. Ini akan melukai, katanya. Aku tahu, balasku. Telepon terputus. Aku menatap langit yang mulai memucat. Keputusan sudah diambil. Tidak ada kepastian selamat. Tidak ada jalan kembali. Dan di dalam keheningan yang tersisa,
Aku memahami beratnya pilihan terakhir ini, menutup luka dengan diam, atau membuka kebenaran dengan harga yang akan kubayar seumur hidup. Aku bangun tanpa suara, bukan karena aku belajar tidur lebih nyenyak, tapi karena tubuhku lupa bagaimana rasanya aman. Keheningan pagi itu tidak menekan, hanya menggantung, seperti sisa bau hujan di aspal. Beberapa minggu telah berlalu sejak malam penentuan itu. Dunia tidak runtuh, tidak juga membaik secara ajaib. Ia hanya bergerak pelan, seperti biasa, seolah apa yang terjadi padaku hanyalah gangguan kecil yang tidak layak dicatat. Aku tinggal di tempat baru sekarang, rumah kecil di pinggir kota, dengan pagar rendah dan tetangga, yang tidak terlalu ingin tahu. Aku memilihnya karena suara. Tidak terlalu ramai, tidak terlalu sunyi. Hari-hariku sederhana. Bangun pagi, menyeduh kopi, duduk menghadap jendela. Aku masih memeriksa kunci lebih sering dari perlu. Aku masih menoleh saat mendengar langkah di trotoar. Kebiasaan itu tidak hilang begitu saja. Ia menetap, menjadi bagian dari ritme. Nama asliku jarang kugunakan. Bukan karena aku bersembunyi, tapi karena aku sedang membangun ulang. Identitas lama terasa seperti pakaian yang tidak lagi pas. Terlalu banyak lipatan kenangan di dalamnya. Ponselku lebih sering mati daripada menyala. Aku belajar memilah siapa yang boleh tahu keberadaanku. Beberapa orang menghilang dari hidupku tanpa pamit. Beberapa lagi muncul, bertanya dengan hati-hati, lalu mundur saat aku tidak menjelaskan apapun. Aku tidak menyalahkan mereka. Tidak semua orang ingin tahu kebenaran jika kebenaran membawa bau mesiu. Proses hukum berjalan di jalur yang tidak pernah lurus. Ada panggilan, ada wawancara. Ada hari-hari ketika aku duduk di ruangan putih, menatap meja, menjawab pertanyaan dengan kalimat yang sudah kuhafal. Mereka menyebutnya klarifikasi. Aku menyebutnya mengulangi luka dengan bahasa yang lebih rapi. Ada penyesalan? Tanya seseorang. Aku berpikir lama sebelum menjawab. Ada. Menarik pengakuan? Aku menggeleng. Tidak, ia mencatat sesuatu. Wajahnya netral, profesional, seperti semua yang lain dalam proses ini. Ada malam-malam ketika mimpi datang tanpa diundang. Gedung tua, lampu neon, map cokelat. Aku terbangun dengan napas pendek, tangan meraba saku jaket yang tidak lagi kugunakan. Aku duduk di tepi ranjang, menunggu jantungku tenang. Tidak ada yang mengejarku. Tapi tubuhku belum sepenuhnya percaya. Aku menerima satu pesan dari Arga, seminggu setelah semuanya mengendap. Pesannya singkat. Tidak ada pembelaan. Tidak ada penjelasan panjang. Hanya satu kalimat, aku keluar. Aku menatap layar lama. Ada rasa lega yang bercampur marah. Ada kesedihan yang tidak ingin kuurai. Aku membalas satu kata, jaga dirimu. Ia tidak membalas lagi. Mungkin itu yang terbaik. Uang bukan masalah terbesarku sekarang. Reputasi yang pecah, itu yang lebih sulit. Ada pintu yang tertutup tanpa suara. Ada lamaran kerja yang tidak pernah dibalas. Aku belajar menerima penolakan sebagai bagian dari harga. Aku tidak lagi menanyakan alasannya. Aku tahu, narasi lama masih beredar, meski retak. Aku mulai menulis, bukan untuk publik, untuk diriku sendiri, catatan pendek tentang hari-hari biasa, tentang cahaya sore di dapur, tentang suara piring yang ditumpuk, tentang bau tanah setelah hujan. Menulis membantuku mengingat bahwa dunia tidak selalu tentang ancaman dan pilihan mustahil. Suatu sore, aku bertemu wanita tua itu lagi, bukan di kafe yang sama, di halte bus kecil dekat pasar. Aku hampir melewatinya tanpa sadar. Rambutnya masih disanggul rapi. Tangannya masih gemetar sedikit. Ia menatapku dan tersenyum. Kamu kelihatan lebih ringan. Aku terdiam. Kamu tahu. Ia mengangkat bahu. Aku melihat orang. Aku ingin bertanya banyak hal. Tentang bagaimana ia tahu. Tentang kenapa ia memperingatkanku. Tapi aku tidak. Ada orang yang lebih aman jika dibiarkan menjadi tanda. Bukan cerita. Terima kasih, kataku. Ia mengangguk, lalu naik bus yang datang. Aku berdiri lama setelahnya, menatap jalan kosong,
Untuk pertama kalinya, kenangan itu tidak membuat dadaku sesak. Aku mulai berjalan tanpa tujuan lagi, tidak untuk menghindar, untuk menikmati. Kota terasa berbeda ketika aku tidak lagi memeriksanya sebagai peta ancaman. Aku duduk di taman kecil, membaca buku tipis. Aku membeli kopi dari warung yang sama beberapa kali, hingga penjualnya mengenal wajahku. Ada hari-hari buruk. Hari-hari ketika berita lama muncul lagi, dibingkai ulang. Hari-hari ketika seseorang mengirim pesan anonim hanya untuk mengingatkan bahwa jejak tidak pernah benar-benar hilang. Aku belajar membiarkan pesan itu lewat. Aku tidak membalas. Aku tidak membakar energi untuk ketakutan yang tidak bergerak. Aku bertemu dengan seorang konselor. Kami berbicara tentang rasa bersalah, tentang pilihan, tentang bagaimana otak menyimpan bahaya. Ia tidak memberiku jawaban. Ia memberiku cara bernapas. Itu cukup. Kamu selamat, katanya suatu kali. Aku tahu, jawabku. Tapi rasanya tidak selalu seperti itu. Ia mengangguk. Selamat bukan garis akhir. Aku pulang dengan kalimat itu menempel di kepalaku. Selamat adalah proses. Kadang lambat, kadang mundur. Aku mengunjungi rumah lama sekali. Bukan untuk kembali, untuk menutup. Aku berdiri di depan pagar, menatap jendela. Tidak ada rasa ingin masuk, hanya pengakuan bahwa hidupku pernah di sana. Aku pergi tanpa menoleh. Malam-malam kini lebih tenang. Aku masih menyalakan lampu teras. Aku masih menyimpan tas kecil dekat pintu. Tapi itu bukan karena takut. Itu karena kesiapan. Ada perbedaan yang halus, tapi nyata. Suatu malam, aku duduk di teras, mendengarkan jangkrik. Ponselku bergetar. Nomor tak dikenal. Aku menatap layar, lalu mematikannya. Aku tidak perlu tahu semua hal lagi. Tidak semua pintu harus kubuka. Aku memikirkan pilihan terakhir yang kuambil. Aku memikirkan harga yang kubayar. Ada bagian diriku yang tidak akan kembali seperti dulu. Ada kepolosan yang hilang. Ada kepercayaan yang retak. Aku tidak mencoba menambalnya dengan cerita manis. Tapi ada juga sesuatu yang tumbuh. Ketegasan. Kejujuran pada diri sendiri. Kemampuan untuk diam tanpa takut. Untuk berbicara tanpa ingin menang. Aku menyadari bahwa keadilan tidak selalu datang sebagai kemenangan. Kadang, ia datang sebagai berhentinya pengejaran. Sebagai ruang untuk bernapas. Sebagai pagi yang datang tanpa suara sirene di kepala. Aku berdiri, mematikan lampu teras, masuk ke rumah. Aku mengunci pintu sekali, tidak 2 kali. Aku meletakkan ponsel di meja, bukan di bawah bantal. Aku menarik napas panjang, lalu melepaskannya pelan. Di ranjang, aku menatap langit-langit. Tidak ada bayangan yang bergerak. Tidak ada peta yang harus kususun, hanya detak jam, pelan dan konsisten. Ancaman telah berlalu, bekasnya tinggal seperti garis tipis di kulit. Dan untuk pertama kalinya, keheningan tidak lagi terasa seperti musuh. Ia terasa seperti ruang, cukup luas untuk aku tinggal di dalamnya.